Batas kesabaran. Bab 490. Pernah, tidak hanya sekali dalam keadaan hidup dan mati, selama dia salah mengambil satu langkah saja, seperti terjatuh pada jurang yang dalam, tidak akan bisa kembali. Untuk dapat bertahan hidup demi dapat melihat anaknya lagi, Fernando menggigit erat giginya, selangkah demi langkah bangkit kembali. Setelah menderita bertahun-tahun, ketika melihat anaknya, ketika mendengar suara anaknya, dia merasa penderitaannya selama ini tidaklah sia-sia. Dia pernah bertanya kepada diri sendiri, apakah dia pantas seperti ini? Bersamaan dia juga dengan yakin memberi jawaban kepada diri sendiri. Pantas. Ayah, masalah penculikan Eva, selama kita tidak mengatakannya, Arila tidak akan mengetahuinya. Demi orang yang disayanginya, Ferdian memutuskan untuk menjadi egois, menyembunyikan masalah penculikan itu. Arila sekarang adalah bagian dari keluarga Tanjaya. Jika dia tahu bahwa penculik yang menculik adik iparnya adalah ayah kandungnya, bagaimana dia berinteraksi dengan keluarga Tanjaya nanti? Jadi, dia harus segera menemukan ahli dokter bedah plastik yang hebat, segera membantu ayahnya memulihkan wajah aslinya, agar ayahnya dapat segera saling mengenal dengan adik perempuannya. Ferdian begini tidak mengatakan apa-apa, bertingkah seolah-olah tidak terjadi apapun. Mereka bersama menipu Arila. Fernando tidak bersedia. Ayah, dengarkan aku sekali saja. Bukan demi dirimu, tetapi pertimbangkanlah demi Arila. Dia mencintai Carson. Dia masih harus hidup bersama dengan keluarga Tanjaya seumur hidupnya. Jika kita katakan kepada dia, kita akan merasa tenang. Tetapi, bagaimana dengan dia? Kali ini Fernando belum selesai berbicara. Ferdian dengan tegas memotong pembicaraannya. Fernando mengakui, apa yang dikatakan Ferdian masuk akal. Ayah, saat ini kamu jangan memikirkan apapun. Istirahat dan pulihkan lukamu dulu di rumah. Aku akan segera menghubungi dokter. Begitu mendapatkan orang yang cocok, aku akan memikirkan cara untuk membuat paspor untukmu. Baiklah. Fernando tidak bisa membantah anaknya, menghela napas dan menganggukkan kepala. Tidak memohon agar kembali ke wujud semula, hanya meminta wujud yang layak agar bisa berjumpa dengan orang lain, tidak membuat orang terkejut pingsan melihat wujudnya. Terlebih lagi putrinya Arila dan cucunya Arila. Dia tidak boleh mengagetkan mereka berdua. Ferdian kembali memperingatkannya. Ayah, lain kali jangan pernah menelpon Rila dan mengirim hadiah lagi. Setelah telepon tersambung, kamu malah tidak berbicara. Ini akan membuatnya takut. Ya, lain kali tidak akan lagi, kata Fernando. Sebelumnya karena dia merindukan putrinya, hanya terpikir ingin mendengar suaranya. Tidak terpikirkan bahwa dia akan ketakutan jika menerima telepon dari ayahnya. Ferdian berkata lagi, Ayah, kamu istirahat dulu sebentar. Kamu kapanpun boleh menonton video ini. Di saat kamu merindukan Rila, tontonlah video ini. Tidak ada orang yang bisa merebutnya. Aku ingin lihat sebentar lagi. Memandang wajah Arila di layar komputer, Fernando mengulurkan lagi tangannya. Dengan lembut membelai wajah Arila dengan jarinya yang kasar. Arila, ayah sangat mencintaimu. Mendengar kalimat ini, hidung Ferdian mulai sembab. Ayahnya setiap malam selalu mimpi buruk. Di dalam mimpinya selalu berteriak kepada dia dan Arila, meminta mereka cepat lari. Memikirkan hal ini, Ferdian menghirup napas dalam-dalam, menekan emosinya,
membalikkan badan dan berjalan keluar. Grup Aces berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Bisnisnya menjadi semakin besar. Meskipun dipenuhi orang-orang berbakat di setiap anak perusahaan Aces, setiap cabang, setiap divisi dapat membantu Carson memikul tanggung jawab. Tetapi masih ada hal yang mereka tidak bisa membantu untuk memberikan keputusan. Sebagai pemimpin tertinggi Aces, Carson benar-benar sibuk. Dia bisa sibuk dari awal tahun hingga akhir tahun, sepanjang tahun. Tetapi tidak peduli seberapa sibuknya dia, beberapa tahun ini Carson selalu meluangkan waktu untuk menemani anaknya. Sekarang, setelah dia menunggu Arila selama bertahun-tahun untuk mendapat menemaninya, tidak peduli sisa waktu kosong berapa lama pun, Carson selalu bergegas pulang ke rumah. Hari ini ada proyek penting di kota pojok sungai. Setelah selesai, rekan kerjanya mengundang mereka untuk makan di restoran terbaik di kota pojok sungai. Carson tidak suka makan di luar. Tetapi dalam kerjaan tidak berinteraksi sosial, terkadang harus memberi muka. Di meja makan, pihak pimpinan perusahaan lain berdiri mengangkat segelas bir, tersenyum sambil berkata, "Tuan Carson, aku bersulang untukmu. Semoga menjadi kerjasama yang menyenangkan." Carson tidak bersuara, melainkan Tamara yang di sebelahnya bangkit berdiri dan berkata, "Direktur Nico, Tuan Carson tidak minum bir." Carson bukan tidak minum bir, terkadang minum, hanya saja malam ini dia ingin bergegas pulang ke rumah. Dia tidak ingin Arila dan Rila mencium ada aroma bir dari tubuhnya. Kami juga pernah mendengar bahwa Tuan Carson tidak minum bir. Kalau begitu, aku minta gantikan secangkir teh untuk Tuan Carson. Orang itu sambil berkata, sambil menatap wanita muda cantik yang berdiri tak jauh di sebelah Tuan Carson. Wanita itu menerima sinyal, mengangguk perlahan berjalan menghampiri Carson. Baru berjalan 2 langkah, kakinya seperti tersandung sesuatu. Karena tidak stabil, jatuh mengarah ke arah Carson. Tamara yang berdiri di samping Carson reaksinya cepat sekali. Sebelum wanita itu jatuh menimpa Carson, dia segera memutar badannya, menjulurkan kedua tangannya menangkap wanita itu. Melihat Tamara merusak rencananya, pria yang dikenal sebagai Direktur Nico sangat marah hingga dia gemetar. Tetapi dia masih dengan wajahnya yang tersenyum dan berkata, "Kamu lihat, kamu tidak hati-hati saat berjalan. Untungnya Tamara bereaksi dengan cepat. Kalau tidak, kamu sudah menimpa Tuan Carson." Lalu, Direktur Nico. Carson yang dari tadi tidak berbicara, akhirnya berbicara. Tetapi suaranya terdengar begitu dingin, sehingga membuat orang merasa kedinginan. Direktur Nico mengangguk dan berkata, "Tuan Carson, ada masalah kamu katakan padaku." Carson melambaikan tangannya, lalu menerima handuk basah yang diberikan bawahannya dan mengelap tangannya. Dia pun berkata, "Kembalilah dan berbicaralah dengan ayahmu. Dia benar-benar ingin berbisnis denganku. Datang sendiri temui aku." Permainan apa yang ingin dimainkan Nico? Bagaimana Carson tidak melihatnya? Dan apa yang paling dia benci adalah bahwa dia ingin menggunakan metode ini untuk mempromosikan kerjasama kedua perusahaan tersebut. "Tuan Carson, aku... Ketika Nico tersadar, Carson sudah melangkah pergi dengan elegan, membawa orang-orangnya pergi. Orang yang telah mengenal Carson seharusnya sudah tahu, ini adalah batas kesabarannya, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Proyek hari ini, Sahara Group sudah mempersiapkan ini sekian lama. Awalnya negosiasinya sudah hampir selesai. Lebih detail memperjelas maka sudah bisa menandatangani kontrak. Begitu saja dihancurkan oleh si Nico.
Tuan Carson, pulang ke hotel atau langsung pulang ke kota Pasir Bumi? Tamara mengikuti langkah Carson dari belakang sambil berjalan sambil bertanya. Carson tidak menjawab. Tetapi Tamara sudah tahu jawabannya. Dia berkata kepada yang lainnya, "Kita langsung pulang ke kota Pasir Bumi." Walaupun mereka sudah memesan hotel, tapi bos mereka mau pulang ke kota Pasir Bumi, maka ya harus pulang. Karena rumah Carson di kota Pasir Bumi, tidak peduli kemanapun, dia tetap akan merindukan orang tersebut yang di rumah. Dan dia tahu, orang itu pasti sudah menunggunya pulang ke rumah. Sesudah sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Sesampai di pekarangan rumah, Carson mengangkat kepala, melihat ke atas. Melihat lampu di kamar mereka masih menyala. Dia tahu, Arila sedang menunggunya pulang ke rumah.